Salam sehat. Kejutan awal pekan 2024 ya, atau saya sebut Black Monday, Senin 5 Agustus 2024. Nah, chart daily di mana open gap down minus 0,85% ya, sekaligus menjadi high-nya minus 0,85%, di mana low-nya di minus 4,23%, kemudian ditutup di 3,38% minus. Di chartnya seperti ini ya, gap down, masih jualan terus, mantul dikit, turun dalam, sideways sampai sesi 1 closing, kemudian melihat bursa regional terutama Jepang sampai minus 12%, tambah panik, kemudian mantul sideways, closing di minus 3,38%. Jadi valuasi hari Senin 5 Agustus itu 12,5 triliun. Ini menandakan bahwa ini panic selling karena melihat sampai minus 4,23%. Jadi ya kebanyakan pada cut loss, terutama para trader. Kemudian ya, nah ini bursa Jepang ya, dimana 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, dan Senin, puncaknya di Senin ya minus 12%, kemudian mantul hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah ini ya, hari Kamis minus 2,49%, hari Jumat minus 5,81%, Senin minus 12,4%, setelah itu mantul 10,23%, terus Agustus 1,19%, terus hari Kamis minus 0,74%, kemudian hari Jumat plus 0,72%. Nah, itu Nikkei historical data. Nah, ini chart hari Jumat bursa kita. Ini Dow Jones ya, mirip ya dengan Jepang ya, memang ada terkaitan ya Jepang dengan US, terutama bursa sahamnya, yaitu hari Kamis minus, Jumat minus, puncaknya di Senin, kemudian mantul. Ini indeks kecemasan ya, dimana memang hari Kamis, Jumat, puncaknya Senin ya, kemudian mantul ya, atau berbalik arah ya. Jadi sempat panik di hari Senin, bikin suntik, kemudian hari Selasa cooling down sampai hari Jumat. Nah ini data hari 6 Agustus ya, 6 Agustus dini hari. Datanya udah tersaji. Dow Jones minus 2,6, Nasdaq minus 3,4, S&P 500
minus 3. Sedangkan Europe lebih slow ya turunnya, minus 2,04% untuk FTSE atau FTSE. Jerman minus 1,82%, sedangkan Prancis minus 1,42%, dan seterusnya. Ini bursa kita minus 3,4%. Iya. Sini CPO ya, minus 3%. Terus Coal minus 1,6%. Coal Price minus 2,17%. Ini pembelian Agustus, September. Ya, intinya bursa panik sehingga menimbulkan penurunan yang cukup tajam. Nah, penyebab penurunan tajam ya diduga penyebabnya adalah indeks tenaga kerja yang meningkat di atas ekspektasi. Jadi angka pengangguran di US itu naik ya di atas ekspektasi, yang dikaitkan atau yang dikhawatirkan akan menimbulkan resesi di US. Ini memang cara pandang lain mengenai resesi ya, atau gejala resesi. Jadi resesi itu terjadi ya, dengan asumsi terjadi pelambatan 3 bulan berturut-turut ya, pendapatan suatu negara itu minus. Itu dari segi pertumbuhan yang minus. Nah, ada cara lain atau ya acara lain ya untuk melihat suatu negara itu dalam ambang resesi, yaitu dengan membaca indeks tenaga kerja. Ya, jadi tenaga kerja itu mengalami tingkat pengangguran mengalami kenaikan sekian persen ya, naik sekian persen, itu juga diasumsikan salah satu ciri-ciri bahwa negara itu akan resesi. Nah, di US ini ada yang berpendapat bahwa US akan resesi itu 35% ya, tingkat keakuratannya ya, prediksi ini ya, prediksi, sekali lagi prediksi. 2, saham US yang memang udah ketinggian naiknya ya, seperti saham Nvidia yang naik sekian persen ya, bahkan 1000%. Jadi koreksi sesuatu yang wajar. 3, suku bunga Jepang yang dikabarkan akan naik 0,25%, yang menyebabkan mata uang yen menguat dibanding dolar. Ya. Keempat, itu ya eskalasi kemungkinan perang Timur Tengah. Ya, ini ya, variabel-variabel
yang mempengaruhi satu sama lain terhadap kepanikan bursa saham di Black Monday. Ya, kita ke data, terutama data IDX 80. Saya ambil di 10 Agustus 2024, tepatnya jam 4 sore. Ya. Jadi penghuni IDX 80 itu terbesar dihuni oleh sektor basic. Ya. Sektor basic terutama terkait dengan nikel, seperti ya MDKA juga nikel ya. Ini NCKA jelas nikel, NPMA nikel, ANTM juga nikel, Inco apalagi nikel. Jadi sebagian besar memang nikel. Ya, sektor basic mengalami penurunan 7,19%. Kemudian BRPT minus 6,88%, MDKA 6,81%, dan seterusnya. Terendah yaitu ENTP dengan turun hanya 0,35%. Ya, itu sektor basic. Untuk sektor cyclical, Gajah Tunggal minus 7,72%, SCMA minus 5,8%, Auto minus 5,41%, dan seterusnya. Penurunan terendah pada MAPI yang turun 2,05%. Itu sektor cyclical. Kemudian sektor energi itu energi sendiri, ENRG, yang mengalami penurunan 8,26%. Kemudian Akra 7,87%, ADMR 7,78%. Ya. Kemudian terakhir, maksudnya untuk yang energi, penurunan terendah di Pegas yaitu 3,47%. Itu sektor energi. Kemudian untuk sektor finance itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya sektor finance. Coba saya bandingkan dengan sektor basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi selisih satu emiten sektor basic dibanding dengan sektor finance di IDX 80. Saratoga mengalami penurunan terdalam yaitu 7,91%, BPTN turun 5,68%, BRIS turun 5,1%. Dan terakhir, penurunan terendah terjadi di Arto di 0,74%. Kemudian sektor healthy, kesehatan. Penurunan tertajam terjadi di Sido
yaitu 5,44%. Nah, ya, untuk sektor healthy ini kemarin hari Senin tidak mengalami panic selling ya. Ingat, ini di sektor atau di IDX 80. Terbukti dengan Mika yang malah naik 1,37%, HEAL naik 0,76%. Yang turun tajam cuma SIDO yang turun 5,44%. Kemudian sektor industri, UNTR penurunan tertajam di 4,78%, BMTR turun 4,59%, kemudian yang terakhir ASI turun 2,77%. Kemudian sektor konstruksi ya atau infrastruktur, TPP minus 6,7%, Tower minus 4,19%, Excel minus 4,75%, yang terakhir Tebik dengan penurunan terendah di 0,75%. Kemudian kita ke sektor consumer atau non cyclical, GGRM turun 3,38%, IJPB turun 2,46%, CPFA turun 2,19%, dan terakhir MIOR turun atau JODI jadi atau 0% ya. Kemudian sektor konstruksi gandengannya biasa sama properti ya, ini properti. Semra minus 6,3%, Pani minus 5,96%, BSDE 5,09%, yang terakhir CTRA minus 3,56%. Terus kemudian Buka, MTK, Gutu ya, masing-masing Buka minus 7,63%, MTK minus 5,97%, sedangkan Gutu minus 3,77%. Kemudian ASA minus 5,96%. Jadi ASA ini adalah satu-satunya sektor transportasi ya, yang mewakili di IDX 80. Ya. Kemudian, nah ya itu ya, itu Black Monday. Nah, tetapi penurunan dari Senin ternyata cepat mantul ya, jadi tidak dibarengi dengan penurunan berikutnya, bahkan justru mantul ya. Kita lihat di data. Nah ini, jadi ini hari Senin minus 3,38%, hari Selasa 1,28%, Rabu 0,61%, Kamis 0,01%, Jumat 0,86%. Nah, di sini ada kesalahan data ya, karena sempat kena mental juga penurunan yang sadis ini. Jadi agak males nyimpen data. Ini saya ambil dari investing ya, sumbernya investing. Kayaknya ada yang sedikit keliru, tapi nggak masalah lah ya. Intinya bahwa kemarin benar-benar indeks di valuasi terendah ya, selama bulan Agustus, yaitu cuma 6,2%, bayangkan ya, naik tapi volume turun. Nah ini nggak tahu nih para teknikal, jadi indeks naik sebesar 0,86%, tetapi valuasi menurun. Ya,
Semoga indeks baik-baik saja. Itu ya, indeks. Kita kembali ke dari mantul ya. Jadi seperti kerja tunggal minus 7,72%, besoknya naik 4 hari berturut-turut. Ya. Tekim ini yang belum ya turun tajam. Ya. Maka ini tambah turun lagi 4%. Ya, Anda bisa baca datanya. Saya scroll. Ya. Nah, yang properti ini juga cepat naik ya, properti malah kenaikannya lebih tinggi daripada penurunannya ya. Misalnya Semra ya, dia turun 6,03%, hari besoknya naik ya. Naiknya lebih tinggi dari turunnya, turun 6%, naiknya lebih dari 6%. BSDE ya, BSDE juga demikian. Pewon juga demikian, malah lebih tinggi naiknya ya. CTRA juga demikian. Jadi memang minggu ini harinya properti, terutama saham-saham kelas 1 dan 2. Kelas 2 ya, karena properti tidak ada penghuni di LQ45. Tapi dia mewakilkan 1, 2, 3, 4, 5 ini di IDX 80 atau LQ35 ya. Jadi sisa dari 80 dikurangi 45 saham, jadi 35. Nah, itu ya properti yang cepat mantul. Nah, terbukti di sini ya. Properti Semra naik 4% dalam waktu seminggu, 5 hari. BSDE naik 3%, Pewon naik 4%, CTRA naik 5%. Ya, cuma PANI aja yang memang udah naik tinggi dari sebelum RI ya, dia minus 1%. Ya. Jadi properti membukukan plus. Ya, kita bahas dari basic ya. Basic tidak ada yang plus selama 1 minggu ya. Jadi cuma Avia ini yang plus 1% dalam kurun waktu 5 hari kerja. Lainnya minus ya. Kim masih minus 7%, BRPT masih minus 5%, MDKA masih minus 7%, dan yang terakhir INTP minus 5%. Demikian juga cyclical, penurunan yang terjadi di hari Senin tidak bisa ditutup dengan kenaikan selama 4 hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terbukti di sini masih minus 4%, SCMA bahkan minus 9,9%, Auto minus 5%, dan seterusnya, terakhir MAPI minus 3%. Ya. Kemudian sektor energi ya, minus 8%, minus 5%, minus 2%, dan seterusnya. Pegas minus 2%. India aja yang kinerjanya positif selama Black Monday. Terus perbankan Saratoga masih minus 1%, BPTN minus 5%, BRIS ini kinerjanya positif selama 5 hari kerja yaitu 2%. Kemudian Arto juga positif
kinerjanya yaitu 3%. Sedangkan Big Bank, BMRI, BCA, BBRI, BBNI, BBRI masih minus 1,1% ya, BBCA minus 1%, BMRI plus 1%. Nah, ini yang PNLF yang plus 3% ya, sama Arto plus 3%. Jadi kalau yang invest ya masih cenderung minus ya, kecuali dia pegang properti. Kesehatan juga cuma Sido aja yang kinerjanya minus selama 5 hari, sedangkan KBLF 2%, Mika 2%. Iya, kita ke properti. Ini konstruksi ya, konstruksi masih minus juga, cuma Jasa Marga aja yang membubuhkan plus selama 5 hari setelah ini JMSR tidak panic selling ya, minus 0,93%, jadi minusnya lebih besar, maksudnya lebih kecil daripada minus indeks yang 3,38 ya minus. Itu konstruksi ya, konstruksi dan infra dan konstruksi ya. Karena konstruksi sama infrastruktur itu dijadikan satu. Kemudian sektor non cyclical ya. Ini kinerjanya juga cukup lumayan, kecuali gudang garam ya. Gudang garam minus 6%, JPP plus 1%, JPFA minus 1%. Sedangkan untuk INDF, Amart, Nyor plus 2%, 4%, 2% untuk Nyor yang untuk emiten non cyclical yang terakhir. Ya, kemudian properti ini plus ya, tadi sudah disebutkan kecuali PANI. Terus sektor teknologi hanya buka aja yang plus 1%, MTK, GoTo minus masing-masing, MTK 3%, GoTo minus 2%, dan satu-satunya wakil sektor transportasi ASA ya minus 3%. Ya, itu data kenaikan dan penurunan selama Black Monday ya, atau 5 hari kerja ya. Nah, di sini di hari Senin jelas terjadi panic selling. Sini Tekim ya minus 2%, jadi ada peningkatan volume 2 kali lipat. BRMS juga ada peningkatan volume 3 kali lipat. Gajah Tunggal demikian. SCMA, Auto, Era, dia ada panic selling. Kemudian sektor energi juga demikian. Akra, ADMR, Adro ini yang sampai minus 4. PTBA minus 3, Elsa minus 4. Ya, jadi intinya ada guyuran panic selling. Ya, BSDE minus 4 ya. Tapi hari kemarin dia plus 3 ya. Di volumenya lumayan gede, bahkan terbesar volume secara persentase ya di BSDE. Ya, BSDE
kita bisa lihat dari sini ya, 4 ini minus 4 itu 43 miliar. Nah, jelas terbesar 43 miliar. Kemudian volumenya turun, valuasinya turun, naik. Ya, ini lumayan 33 ya. Memang termasuk tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Coba kita lihat chart ya. Nggak ada chartnya. Ya, chartin aja lah, chart teapot. BSDE. Ya, memang ada peningkatan volume ya. Ini pas panik. Pas panik. Ya, memang volumenya bagus ya. Ini pas hari Jumat, BSDE naik lumayan tinggi, tapi langsung koreksi. Bahkan penurunannya lebih dalam daripada waktu naik, tapi cepat dibalas di hari-hari berikutnya, naik lumayan tinggi. Itu BSDE. Volumenya juga cukup tinggi. Nah, ini ya. Kemudian ini sambilan aja atau intermezzo ya. Saham-saham yang free floatnya, FFLO adalah free float, itu paling kecil itu dimiliki oleh Saratoga nih, BNGA ya, yang 7% free floatnya. Kemudian Pani juga 14%, Unilever 14%. Ada yang lebih kecil? Yang paling kecil kan BNBA ya. Ya, BNGA ya, itu 7%. Mungkin 7% sekian gitu ya, karena free float minimal itu 7,5% ya. Jadi tahu berapa yang 7, ya anggaplah 7%-an lah ya. Mungkin ada yang lain, kita nggak tahu. Ya, terus Avia 17%, AMMN 17%, dan seterusnya. Coba kita lihat chart properti ya. Semra. Ya, breakout. Pani. Ya, masih di atas MA 200. BSDE breakout juga. P1 breakout juga. TTRA breakout juga. Jadi properti memang breakout kecuali Pani. Ya. Buka yang saham teknologi. Buka emang cenderung di bawah ya. Masih di bawah. EMTK masih di bawah. GoTo 50 ASA ya,
Ini INKP dan Tekim ini di bawah juga harganya ya, dalam rank 3 bulan. Coba Tekim. Iya benar, cenderung di bawah selama rank 3 bulan. INKP iya cenderung di bawah. Itu ya, chart sekilas. Coba Gajah Tunggal. Gajah Tunggal ya masih bagus lah ya, masih di atas MA 200. Ya, saya kira Anda bisa lihat chartnya masing-masing ya di aplikasi atau di program aplikasi bawaan sekuritas masing-masing ya. Yang kuning ini relatif di bawah, merah ya di atas kuning. Ya, kalau yang di bawah itu yang kuning dan merah ya. Tapi merah di atasnya ya. Nah, biasanya kita PBTN ini ya, merah. Kita lihat chartnya PBTN ya, cenderung di bawah ya, mungkin di MA5 ya. Mana MA5? Oh ya, ini MA5 ini warna merah ya. Jadi mendekati MA5 lah intinya ya, yang merah itu. Sedangkan yang kuning, apa aja yang kuning ini? Ya, yang kuning di atas, di bawah MA5. Coba kita ambil INTP. Nah, iya ya. Jadi misalnya saya ganti yang merah ini 0,5. Nggak kelihatan ya, karena merah ketemu merah ya. Ya intinya harga di bawah MA5, jadi masih downtrend. Nah ini juga stokastiknya masih dead cross. Ya saya kira itu ya yang kita bahas ya. Selain free float, kenaikan dalam 1 minggu, terus masih rendah yang merah sama kuning. Ini terjadi guyuran 2, 2, 4, 3, 4 dan seterusnya. Ada guyuran, volume meningkat, valuasi meningkat di peristiwa Black Monday. Ini indeks kecemasan dari dunia cemas terhadap bursa. Maka ya hari Senin, Monday terjadi goncangan di bursa global dan regional. Ini Dow Jones, ini indeks kita hari Jumat kemarin. Ini data Nikkei ya. Ini minus 12%. Ini chart Nikkei. Ini indeks kita di Monday tanggal 5 Agustus ya, yang minus 3,65%, bahkan sempat terdalam, yaitu yang terdalam minus 4,23%.
kejutan awal pekan 2024, peristiwa Black Monday, Senin 5 Agustus 2024, plus data tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 9 Agustus. Saya kira cukup. Salam sehat.